3A atas ini landingnya itu tidak di pemukiman, bahwa sekarang ini Dragon semua pada aktif. Halo guys, kembali lagi bersama dengan kita di sini omong kosong karena kosong adalah isi adalah kosong. Hari ini ada Chelsea nih, tepuk tangan. Jesse lagi. Jadi apa, Cem? Pajangan, Jadi pajangan. jadi pajangan. Betul, memang tugas sih jadi pajangan. Betul. Kita kemarin sudah yang Gunung Padang. Sekarang ini kita mau bahas, kan karena yang kita tahu adalah 3A atas ini landingnya itu tidak di pemukiman Padat. Pemukiman penduduk gitu ya. Jadi dia either di laut atau di kutub utara atau kutub selatan. Itu sih yang paling benar, yang paling penting. Sekarang aku memberikan ide nih. Nanti kita akan taruh mapnya sekeliling gitu ya kan. Editor tolong tik ya kan. Sini, Map. Iya, itu map di mana kita akan menjelajah bawah laut. Bukan akan menjelajah. Kita menjelajah di bawah laut. Ya, Di map ini. di map Gitu. ini. Tapi mungkin lebih dijelasin, detailin lagi bahwa it's not exactly 3i. Iya. Ya, Mothership. Mothership. That's the mothership. Bukan 3i-nya ya. Ya, Bukan 3i mothership. atasnya, benar. 3i Udah. seperti message yang sebelumnya bahwa dia tidak akan Akan mendarat. mendarat, tetapi dia mothership. akan ada di sekitar Gaia, di sekitar bumi. Tetapi itu untuk mempersiapkan di mana Mothership. mothership itu akan Mendarat. mendarat. Jadi yang mendarat nantinya adalah 3i sebagai pengawal, seperti yang diulang-ulang sebelumnya, pengawal Ya. mothership yang akan muncul. Ya. Gitu. Nah, Betul. ada dua tempat tadi sebutin kan, maksudnya tempatnya itu adalah tempat yang luas di mana tidak ada bersinggungan dengan manusia, yaitu jelas adalah gurun atau tadi Samudra. Kutub. kutub utara, kutub selatan, atau si samudra ini. Samudra. Yes. Kutub utara, kutub selatan itu kan luasnya nggak terlalu luas. Ya. Dan yang paling luas di dunia ini adalah samudra. Samudra. Iya. Nah, kenapa arahnya ke samudra? Sebetulnya out of topic adalah tadi kita sebelum ngobrol, sedikit bocorannya adalah Council 7 beberapa kali meeting kan kita sempat ngomong, dan bahkan di live-nya Cibel gue sempat bilang aku agak sedikit sus sama Lilin ya kan, tapi akhirnya terjawablah sudah. Mungkin ini juga sebagai sebuah video yang kalau menemukan mungkin kalian salah satu afirmasi yang kita akan buat dan saya akan buat. Jadi afirmasinya adalah bahwa ini adalah buat kalian yang ternyata mungkin ya, atau kita buat afirmasinya adalah gini aja, bahwa sekarang ini Dragon semua pada aktif. Iya. Oke. Dragon atau naga ini semua pada aktif. Ya. Saya sampaikan, mungkin kalian yang nonton sekarang atau yang nonton video ini, mungkin kalian adalah salah satunya, atau mungkin kalian tiba-tiba nemu video ini karena memang kalian terafirmasi dengan kita, di mana posisinya kenapa Dragon ini muncul, karena memang semua sedang diactivate. Sorry, ini bakal ada suara atau enggak, aku nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, aman. Gitu, biasanya boomnya di situ, jadi akan diactivate gitu. Nah, activate-nya adalah yang pertama, Mother Gaia said, atau Mother Gaia ngomong bahwa akan ada beberapa yang akhirnya bisa masuk dan akan diantarkan ke 5D gitu. Bahwa itu adalah promising dari bumi, di mana promisingnya itu adalah bagi orang-orang yang pertama, bahwa dia adalah elemen yang tadi air, api, udara. Oke, elemen itu. Dan yang kedua adalah yang paling gampang dicek adalah kalian yang secara dari tulang punggung, dari tulang atas sampai tulang ekor, ngerasa satu hal yang panas atau satu hal yang gilu atau posisinya mungkin agak pegel ya, itu dalam waktu-waktu dekat ini
Itu adalah salah satunya. Yang kedua adalah kalian yang DNA 12 sama 7-nya ini mulai activate. Cek aja di Google DNA 12 Dan 7 jujur. itu. Empati kalian tiba-tiba tergerak karena mungkin salah satunya adalah banyak bencana, dan tiba-tiba kalian empatinya sangat tergerak, dan itu sangat besar keinginan untuk membantu banyak orang. Yang mana juga kalian sudah mulai merasa tiba-tiba kalau lagi duduk ngerasain kayaknya gempa deh, kayaknya ada yang mau meletus deh gitu. Iya. Energi bumi itu yang benar-benar berjalan, itu adalah salah satunya. Berarti kalian bukan suatu kebetulan tiba-tiba kalian nonton ini, kalian mendapatkan hal tersebut itu bahwa memang sekarang energi dragon ini teractivate. Apa relate-nya sama yang kita mau bahas dengan samudra ini? Yang di dalam nanti kita bahas itu adalah bahwa akhirnya kemarin pun disampaikan bahwa naga itu ada empat naga: solar dragon, sky dragon, earth dragon, terakhir adalah water dragon. Dan mereka sudah punya konsepnya masing-masing dan punya tugasnya masing-masing. Solar dragon pastinya adalah masalah iklim, masalah udara, masalah matahari dan sebagainya. Iya. Earth pasti adalah masalah magma, masalah gunung, masalah gempa, gempa itu di situ. Terus sky dragon itu adalah yang badai, angin, puting beliung gitu. betul. Dan terakhir adalah water dragon, yang dimana dia berurusan dengan samudra dan yang lain-lainnya gitu. Dan ada pesan yang paling besar dari dragon ini, bahwa mereka bukan reptilian. Ya. Mereka memang sudah ada di saat bangsa Atlantis itu muncul. Dan Bahkan sebelum Atlantis ya Mas. ya, tapi yang paling besar adalah di situ karena paling- beberapa orang Atlantis itu adalah keturunan dari si dragon ini sendiri. Maksudnya secara kosmik plasmanya itu di Iya. situ. Yang kedua adalah Sirius, keturunan Sirius, di Atlantis kan di situ juga. Lemurian, ya. Pleiades, itu juga ada di situ juga, keturunan itu. Nah, kenapa dragon sekarang nggak muncul? Bahwa mereka itu di saat memang Atlantis hancur semuanya, akhirnya menghilang dari 5D kan turun ke 3D sekarang. 3D. Itu hancurnya. Jadi jangkauan apa? Vision kita terbatas ya. Yes, gitu. Nah, akhirnya sekarang mereka ini balik lagi ke bentuk semua sebagai energi dan kosmik. Dan balik lagi ke kristal. Gitu. Makanya kekuatan gunung-gunung sekarang lagi aktif ya, salah satunya adalah mereka. Dan juga waktu pas itu di saat pertemuan itu sampaikan bahwa sekarang saya pun baru tahu di saat waktu kemarin pertemuan adalah ternyata yang ngatur kundalini untuk balancing kundalini di bumi ini, tinggi rendahnya adalah mereka. Jadi kadang kita nggak tahu ini kundalini dan sebagainya, tapi ternyata penyeimbang dan balancingnya adalah mereka ternyata. Dan baik lagi, mereka bukan naga yang bersayap, mereka bukan naga yang naga yang berbentuk fisik daging gitu, enggak. Tapi mereka adalah sebuah plasma, yang mereka adalah sebuah energi, dan tempatnya pun sudah sangat diperjelas bahwa kemarin disebutkan bahwa satu di Machu Picchu itu adalah tempatnya mereka. Terus Egypt itu di Ginza, terus Kailas ternyata ya yang di gerbang ya kan. Beliau juga penjaga kosmik itu di Kailas. Dan Gunung Padang tentunya. Yang ini nggak kita expect, Mas. Iya, yang nggak expect itu yang tadi kita kok bisa? Yes, dan ini kita benar-benar nggak bukan Kailas. Danau Toba. Ya, Danau Toba itu yang nggak expect benar-benar nggak expect. Coba itu kalau ibarat kita segitiga Bermuda kan itu udah hal yang udah wajar ya. Nah, di situ tuh ada namanya kayak lay circuit. Jadi apa sih jalurnya itu? Jalur lalu lalangnya mereka. Jalurnya mereka itu adalah situ, dan termasuk Gunung Padang karena mereka adalah jadi kayak ancient pathway-nya gitu loh. Yang mereka memang sekarang fokusnya adalah ke situ. Cuman sekarang mereka berbentuk energi dan sekarang sudah mau berwujud secara transform di mana untuk orang-orang 5D, dan mereka yang akan menjanjikan untuk membantu orang-orang dari 3D ini ngebangun jadi 5D lagi. Gitu. Jadi anggapannya mungkin kalau selama ini dragon itu dibilang kayak ada dewa apa gimana? No, mereka bukan dewa. Nah, itu mereka juga ditugasin buat
Membantu ya. Itu pesankan mereka. Jadi gini, jangan sembah saya karena saya juga bukan dewa dan saya juga bukan bukan energi yang seharusnya dianggap sebagai Tuhan dan disembah. Iya. Tapi mereka adalah energi atau entitas yang menjaga ciptaan dari Tuhan. Iya. Itu clear message-nya. Jadi tolong sampaikan beberapa manusia yang masih menyembah saya sebagai dewa dan sebagainya, ya harus dilihat bahwa memang saya punya energi itu, tapi saya gunanya di sini adalah menjaga ciptaan Tuhan dan Menjaga. membantu apa? Membantu buat menstabilkan energi yang ada. Itu. Iya. Jadi kalau sekarang, wah kenapa sih harus gempa? Wah kenapa sih harus ini ya? Memang udah kayak gitu sih. Memang Jalan ceritanya ya. Bukan jalan cerita sih, lebih kayak apa ya? Itu balik lagi menstabilkan energi yang balikin Yes. karena Supaya jangan energinya sampai udah nggak tinggi. bagus. Jadi vibrasiin balik lah gitu biar istilahnya. ngebalance. Ngebalancein energinya, jadi kayak tunap. Kan misalkan kalau gitar kan lama-lama kalau dipakai kan lama-lama suaranya jelek tuh. Nah, mereka mesti dibenerin lagi senarnya, tapi pakai cara seperti itu. Iya. Gitu. Cak, ada Jadi- pertanyaan nggak? Oh belum. Jadi itu intermezzo. Jadi maksudnya karena takutnya mungkin ada beberapa kalian yang memang sudah sedikit sensing tentang apa sih yang orang omongin kodam dan sebagainya. Nah, Mungkin kalau tiba-tiba kok banyak orang di belakangnya adalah kodamnya, ada muncul apa sih pendampingnya naga dan sebagainya, itu berarti orang memang sudah dipilih dibantu untuk naik ke 5D. iya. Gitu. Jadi dan ini baru-baru aja biasanya kan orang dicek kodamnya kan kenal pot apa, kenal basis ini ya kan. Langsung sembah gitu ya. Tapi- Terbang. Ya, tapi yang sekarang ini adalah belakangnya sudah mulai banyak muncul bentuknya naga. Beda ibaratnya, wah biasanya orang mungkin lihat harimau putih lah, Ya, udah terbiasa. monyet putih lah. Ini tiba-tiba muncul, beberapa orang ini sudah muncul di naga itu. Naga. Jadi tapi jangan berkecil hati di saat ibaratnya kok nggak Kita bukan- disebut elemen tanah Iya. atau elemen ini, tapi bahwa bumi mungkin tugasnya adalah Earth Dragon ini masih fokus ke balancing yang ada di daratan. Ya, belum Gitu. saatnya lah Ya. istilahnya. Tetapi mereka pasti akan ngebantuin dan pasti ada hal yang berbeda di saat nantinya perbantuan ini akan muncul di saat beberapa orang atau mungkin mayoritas orang akan naik ke 5D. Iya. Gitu sih. Jadi Gitu. begitu guys. Jadi lanjut ke Water Dragon. Water Dragon. Kita mau ke map yang tadi kita udah kasih tahu di awal sebelumnya, celing ya kan? Kita udah kasih tahu, kita mau ke sana. Sebenarnya gini, fun fact-nya Mas Fian nggak mau nyentuh sebenarnya, tapi mau nggak mau kita lalupin juga. Dia Mau nggak bukan mau. ngebah, guys. Iya. Dan fun dan nanti kita bakal bahas mengenai ternyata memang kan ilmuwan juga bilang kalau memang laut itu tuh atau samudra itu itu baru berapa persen yang ke 13%. 13%. Bayangin, berarti sekitar 87%-nya apa isinya belum pernah terjamah oleh manusia. Jadi Iya. kita mau coba kasih tahu kalian kira-kira di dalam Spill itu- dikit lah. spill dikit, jangan banyak-banyak, nanti dicontek lagi ya kan. Spill dikit aja di situ ada apa, tapi yang paling patennya adalah ini peradaban mereka di sana itu bekerja sama dengan salah satu alien yang fun fact-nya adalah dia yang ikut memberikan ide-idenya untuk pembangunan di Gunung Padang. Gunung Padang. Yes, Iya. itu. Dan yang ada di kapal Tri Atas atau di Mothership. Mothership. Yes. Trial Atlas nggak ada. Oh, Di nggak ada Mothership ada. Mothership. Di Mothership berarti. Nah, aku bilang kan di Trial Atlas nggak ada. Iya. Tapi Mothership ada. Ada. Karena Mothership itu Lebih isinya lengkap ya, banyak lebih lebih lengkap lengkap. 40 spesies dengan subspesiesnya lagi yang masih banyak gitu. Jadi kita mau bahas ini. Jadi sebenarnya ternyata bukan hanya manusia nih yang tinggal di daratan, tetapi di bawah air pun, di samudra pun itu ada kehidupan. Nah, Kehidupan. pertanyaannya, bentukan mereka kayak gimana sih kira-kira? Ya kita nanya dong Bapak ini yang yang PSP di situ, yang gimana Pak bentukan Bapak waktu itu? Bentukan Bapak di sana. Ini sebetulnya benar-benar dijorokin ya, karena maksudnya kan balik lagi kita masih punya tugas di satu sisi bahwa menjaga
ngomongin Nusantara ini juga belum selesai, walaupun kita cuma remah-rengginan, tapi kan ngebalancing portal-portal yang kebuka itu kan penting tiap Penting, malam ya. kan gitu. Jadi mungkin kalau tiba-tiba ada mungkin di sini ada orang yang memang paham dan ibaratnya sama-sama Tugaskan. ditugaskan. Kalau mungkin kenal ya berarti yang biru-biru itu ya biasanya kita Iya. gitu. Dan Yang tiba-tiba badannya nemu biru-biru itu Hmm. kita. mereka berdua, aku bukan. Yang ini apalagi cuma pajangan, Gitu. aku cuma nylon. Jadi tolong bahwa bersama-sama kita sama-sama tahu bahwa portal ini udah nggak balance. Iya. Ya, Gitu. Tadinya berpikirnya ke situ gitu. Terus tiba-tiba 2 minggu yang lalu kali ya. Iya, 2 minggu Iya, yang 2 lalu. 2 minggu yang lalu kita ngobrol-ngobrol. Dipancing lah sama Kondan gini. Terus tiba-tiba langsung shot fencingnya adalah nyebur laut. Terus benar-benar tahu itu tempat masuknya adalah sebuah kayak ibaratnya apa sih, palung berarti kita ngomongnya. Sebuah palung dan masuk. Tapi jangan dipikirin kayak Little Mermaid ya yang punya No. gitu. Enggak. Enggak. Dan jangan dipikirin kayak film yang apa tuh? Aquaman ya. Oh yes, Aquaman atau War Between Land and Sea. Sekarang muncul tiba-tiba dibuka kuncinya sama sebelah. Gitu yang tadi Dia lagi, memang guys, dia lagi. Gitu. Karena kebetulan nih, ini lucu banget. Jadi ini pas 2 minggu yang lalu kita Yes. ngobrol, Mas Fian ke recall, terus aku baru inget, oh iya, dia ini pernah cerita. Kalau kalian nyambangin TikTok aku pernah cerita 2 VT mengenai ada seseorang, Mr. X, Mr. yang X. bukan dari bumi, Iya. pasarnya, tetapi Alien dari lah ya. alien. Tetapi waktu itu dia ngomongnya adalah jangan terlalu spill terlalu banyak, karena kalau spill terlalu banyak ini akan nyambung ke future. Makanya kita tuh di sini nggak pernah berani bahas future tuh seperti apa, karena lebih baik ya balik lagi ya, masa depan itu Ya. lebih baik yang tahu cuma yang Maha Kuasa. maha kuasa Yang aja. maha kuasa sama agenda tunggal. Iya, mereka berdua aja. Maksudnya ya udah biarkan mereka yang tahu, tapi kita nggak usah tahu lah gitu. Kita cuma Iya. mengerjakan apa yang ada sekarang, ya kita kerjain aja gitu loh. Gak perlu kita tanya-tanya ke depan kayak gimana gitu. Enggak usah. Nggak usah gitu. Makanya waktu itu aku nggak berani nanya lebih, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu namanya apa, ras aliennya itu, Alea. Alerian ya bahasanya. Alea dari bangsa Alea, ya sebutannya kalau biar lebih gampang diterima Alerian. Alerian. Nanti aku munculin juga, itu udah pernah kita AI-in bentukannya kayak gimana, dan ternyata jadi sebenarnya tuh secara nggak langsung mereka berdua juga tetap kerjasama sih gitu loh, dari yang di bawah laut sama aliennya tuh tetap ada kerjasama. Nah makanya yang Yap. itu yang menjadi menarik, mereka kerjasama tuh apa sih yang mereka perbuat, dan maksudnya kayak aktivitas di bawah laut itu seperti apa gitu loh. Maksudnya apakah mereka untuk yang kayak sekarang kan gambaran orang bikin film ini sekarang yang kayak itu tuh film yang baru The War Between Land and the Sea itulah ya, kita muncul di teng gitu ya. Sebenarnya tugas mereka itu apa sih sebenarnya? Tapi sorry gini, kita mesti bikin bold line bahwa Iya. jujur ya, film itu baru nemu adalah minggu begini. Gara-gara Gini. aku Ya kan, Aku tiba-tiba dia ngirimin gini, gara-garanya gini, 2 minggu yang lalu nggak, jadi biar kita Biar nggak harus tahu dikiranya adalah kita ngikutin itu. iya, Iya, kita kan jadi bukan copycatter, sorry ya. Jadi 2 minggu yang lalu Kita udah aku ngomongin. udah diomongin sama dia, ayo, terus dia bilang ayo buka aja mas, buka aja. Akhirnya Akunya nggak mau, karena aku bilang ini kalau di open tugas kerjaan baru. gue banyak, ada tambahan kan, gitu loh. Gitu, jadi sampai di live pun disindir-sindir, aku bilang enggak nih. Terus akunya tetap tuh giring pelan-pelan. Itu kan ada tuh FYP tuh. Sen. Keren loh mas. Sen. Oke deh. Terus sennya ke mereka berdua. Sen, asik loh ini loh. Belum ada yang bahas soalnya. Karena orang rata-rata bahas apa? Kunti, pocong. Kalau nggak ada orang yang bahas ini. Aku bilang, ini laut belum ada yang zaman nih, kataku. Cobalah kita coba open sedikit supaya gini. Sebenarnya kenapa kita mau open dikit? Ini kan musibah-musibah yang terjadi sekarang kan, yang sekarang terjadi ini adalah air rob, ya kan? banjir rob, tsunami dan lain-lain. Kan kita juga pengen tahu POV di dalam laut itu apa yang mereka kerjakan untuk menahan supaya ini nggak terlalu ngelibas ke laut. Karena speaking adalah yang masih keinget adalah laut itu walaupun namanya laut dingin itu udah beda. Lautnya dinginnya udah mungkin kalau
kayak aku pulang ke rumah ya dinginnya cuma segitu. Udah mungkin bisa dipastiin kalau yang di laut seharusnya kan namanya daerah yang tadi itu adalah pasti dingin kan. Iya. Ya. Tapi akhirnya sensingnya itu benar-benar kayak ya ini bukan laut dingin. Gitu. Nggak Ya. ngerti memang kulitnya memang saking kerennya ya gitu. Iya, memang karena Atau berdua ini ngomong sih, itu kulitnya bagus banget pas Kulitnya di laut itu ya keren. beda. Beda banget gitu. Makanya aku kayak pengen penasaran juga nih selain yang kayak mereka kerja sama soal apa, dan aku juga penasaran mengenai ya sebenarnya kalau di bumi ini kita lagi gempa atau apa, mereka ngerasainnya apa juga sih gitu Iya. sih sebenarnya Mas. Maksudnya apa yang mereka perbuat sebagai makhluk-makhluk yang ada dalam tugasnya mereka itu apa, untuk gitu ya. menstabilkan laut kah, atau untuk yang terus gimana nih, kalian banyak juga pasti yang Menstabilkan laut kah atau memerangi minyak kah? Iya. iya atau Aduh. ya kena nih atau apakah Ada misalkan orang mau ngebor minyak kita Iya. halangin kah? nah atau misalnya kayak misalkan korban-korban yang suka hilang di dalam laut diapain kah? Nah kan kita penasaran juga guys gitu kan. Jadi gimana? Mau jawab yang mana Ibarat dulu kalau nih? kayak gitu kan dari POV 2 ya. Iya. Dari makhluk asli bawah lautnya Mm-mm. sama alien yang masuk ke dalam laut itu. Yes. Kalau dari POV makhluk asli bawah laut, kan Mas Fian bisa lebih. Ya, jadi kita Sekarang- bisa wawancara berdua ini guys. Ini dari alien, ini makhluk asli sononya. Jadi gini, yang kurasain adalah satu kepakan itu benar-benar kita bisa jalan nggak cuma 1 kilo. Wush. Cepat kan? Jadi move kemana-mana. Udah Aquaman pun kalah cepet ya. Iya. Karena ini benar-benar kemana-mana. Bisa berapa kali lipatnya dari Aquaman kan, biar kasih gambaran ke mereka. Aquaman kan geraknya kalau kita lihat kan anjir keren zet gitu cepat. Kalian coba searching ada video ikan tuna. Mm-mm. Ikan tuna dia ngambil umpan di permukaan laut, Mm. ya kan? Ngambil umpan seret tapi tanpa ada gelombang sedikit pun. Mm. Ya kan, tenang, ya kan. Nah, struktur kulit mereka pun dirancang seperti itu. Jadi meskipun mereka dengan kecepatan tinggi, itu nggak akan menimbulkan gelombang sama sekali. Mm. Jadi Bahkan kan emang satu kepakan doang. gitu. Karena makanya mungkin badannya itu dibikinnya memang apa ya lebih agak pipih gitu. Aerodinamis lah ya. Bukan aerodinamis, Bayang nggak Cel? bukan aerodinamis kalau air apa mah? Water dinamis gitu. Atau di Nih boleh nanya nih Cel, karena benar jadi pajangan loh. Udah jadi pajak. Iya. Benar jadi pajangan. Oh boleh sekarang apa Sekarang ya, pertanyaannya? keberulupan nanti. Agak kencengan dikit. Makhluk halus kita ada yang bisa ada yang nggak bisa. Heeh. Kalau alien gitu yang di laut kan banyak yang nyelam, kenapa nggak ada yang sana? Jadi itu tadi balik lagi kan dia ada kubah seperti Wakanda gitu, ya kan. Dan kalau emang nggak sengaja ketemu pun mereka nggak akan bisa lihat. Sebenarnya bisa dilihat, ya kan. Cuman keterbatasan Manusia. pandangan di dalam laut itu kan terbatas banget kan, Yap. dan gelap kan. Mm-mm. Mereka hampir nggak bisa lihat. Tapi Mm-mm. kalau mungkin mereka benar-benar detail perhatiin, Mm-mm. mungkin masih bisa lihat. Mm. Soalnya emang mereka bukan dalam bentuk gaib kok, Mm. mereka fisikal kok. Yes. And maybe we will meet very soon. Yeah. I say the very soon.